udah tahu saya kalau itu implan Rata-rata umur berapa ini? bisa dipasang implan 3 tahun besar kan tak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gerakan keluarga sehat untuk memang kegiatannya kesehatan puskesmas itu ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan dan diharapkan warga semua termasuk kita ini ikut salah satunya itu persalinan. Kayak kita tuh nanti persalinan itu harus di pelayanan kesehatan. Jadi semua sudah ada nih rencananya udah mau melahirkan di mana. Kalau ibu siapa nama tak? Putri. Kalau Putri mau melahirkan di mana rencananya? Ada BPJS atau ada jalan puskesmas. Jadi masa tahu pertama hamil toh dipikirkan memang nih, oh saya mau melahirkan di mana. Jadi semua terencana. Jadi tidak ada yang bilang melahirkan di rumah sekarang. Tidak pernah kita dengar toh karena memang sudah dilarang. Oke. Kenapa mesti persalinan di pelayanan kesehatan? Karena kalau di pelayanan kesehatan ada pendampingan oleh bidan, jadi dikontrol mulai pertama kita masuk sakit toh diikuti terus. Jadi resiko tidak diminta toh resiko misalnya kayak perdarahan atau misalnya ada lirikan tali pusat bisa cepat dirujuk toh. Ya itu nih gunanya kita bersalin di pelayanan kesehatan. Jadi paling utama di pelayanan kesehatan adalah keselamatan ibu dan bayi. Jadi di situ. Jadi kalau di puskesmas pokoknya pelayanan kesehatan aman lagi itu. Insya Allah semua mulai dari awal sampai akhir itu kesehatan tadi ikuti terus. Jadi makanya kenapa kami ditekankan apalagi kelebihannya kalau melahirkan di puskesmas atau di pelayanan kesehatan. Selain kesehatan yang pastinya keutamaan keselamatan ibu dan bayi yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Anak tak langsung dikasih imunisasi HB0. Jadi kenapa harus ada imunisasi HB0? Yang pertama sekali tuh, misal baru 1 hari anak tak disuntiknya, baru kodong lahir langsung disuntik itu pertahanan. Jadi dikasih kekebalan. Itu anak bayi tidak tahu ada virus dari kita atau ada dari alat yang dipakai memgunting atau dari ada orang yang pegang jadi terlindungi. Itu HB0 itu penyakit hepatitis yang merusak hatinya. Jadi itu perlindungan yang pertama. Dan kemudian tadi aku bilang keselamatan ibu dan bayi. Kemudian imunisasi. Apalagi yang ketiga? Ada yang tahu? Inisiasi menyusui dini atau IMD. Kenapa? Di pelayanan kesehatan pasti langsung diajari menyusui, tidak dikasih susu botol anak tak, karena ASI yang pertama keluar yang namanya kolostrum itu keluar pada saat bayi lahir langsung juga keluar. Jadi itu bayinya disusui, diajari kayak menyusui. Biasa itu siapa yang pertama melahirkan anak pertama disimpan di dadanya baru anaknya cari sendiri betingnya ada yang sudah gitu. Nah itu sebenarnya luar biasa anunya manfaatnya. Yang pertama kita kayak enteng cari beting susu apa itu kayak malu-malu itu sebenarnya merangsang otak. Jadi masih baru bayi lahir dia sudah dirangsang untuk pintar mencari rezekinya. Jadi biasanya anak-anak yang tiba-tiba cepat-cepat begitu cari puting susunya terus dapat, biasanya anaknya pintar.
karena dia baru lahir sudah dirangsang. Jadi yang namanya itu rangsang istilahnya itu dikasih dikasih tumbuh gitu anunya instingnya dan sarafnya cepat kan. Oh ini begini caranya. Ya. Jadi rata-rata anak yang seperti itu dia sudah terangsang saraf-saraf otaknya untuk bekerja. Jadi istilahnya itu kayak sepele, tapi itu adalah luar biasa manfaatnya untuk anak tak sampai ke masa depan. Kemudian yang dia minum pertama itu adalah kolostrum. Itu Bu, kalau dibilang tuh kolostrum, walaupun kita mau beli 2 miliar nggak bisa kita beli karena dia hanya datang hanya 3 hari. Pas pada saat bayi keluar itu kolostrum keluar. Ada tuh orang tua dulu nggak bilang susu basi, buang darah putih baru dikasih minum. Padahal itu yang kolostrum itu berjenis-jenis. Waktu pertama keluar kolostrum itu dia ada yang bening, ada kehijau-hijauan, kemudian berubah-berubah nih yasmin ke hijau-hijauan. Kemudian kalau hari kedua itu kuning nih, ada kita air susunya kayak kuning. Kemudian yang hari ketiga itu mulai putih, air susu tak. Jadi itu kolostrumnya mulai berkurang. Nah kalau ini kolostrum pertama masuk di dalam mulutnya bayi tak, ini mulut kan dulu waktu sekolah IPA ilmu pengetahuan alam juga itu mulut baru lambung baru masuk ke usus. Ini kolostrum dia masuk di mulut, dia langsung lapisi ini mulai dari pencernaannya semua, lambungnya dia lapisi semua. Nah di kolostrum itu sebutannya walaupun kita beli 2 miliar itu tidak akan, saking berharganya, saking mahalnya itu kolostrum. Jadi jangan sampai anak tidak minum kolostrum. Jadi ada juga yang salah bilang begini, bayinya menangis, bukan dia menangis karena lapar. Anak yang baru lahir lambungnya itu cuma sekecil ini, kelereng, dia nggak butuh air sebanyak itu, kelereng begini Ci. Jadi walaupun dia cuma isap kolostrum 1 sendok, istilahnya kalau dikasih keluar 1 sendok, maksudnya banyaknya bukan pakai sendok, maksudnya banyaknya di dalam itu dia sudah mencukupi sebenarnya dulu untuk 1 hari begitu. Jadi nggak usah bilang menangis langsung dibikinkan susu botol, jangan pernah sekali-kali kasih susu botol. Jadi usahakan dia ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Tidak boleh air minum, madu, dan sudah tetes-tetesi orang tua tak, jangan Jadi 0 sampai 6 bulan harus hanya ASI. Iya. Baru ada biasa bilang lapar kenapa gini berikan susu. Iya, nah itu malah merusak. Bayangkan kita rusak sendiri masa depan anak kita rusak karena dia ajari putihnya tidak ada, dia kan keluar sendiri, nanti kok sambil dia isap nanti keluar juga. Dan kan biasanya ibu baru tidak tahu nih kodong capek tomnya sudah sakit tomnya sudah dijahit nih lagi ini ada nih lagi anak nangis, ada nih lagi orang tua beli kami susu padahal baru tidak ada yang mendukung karena kurangnya ilmu pengetahuan. Bukan cuma orang seperti kita, teman saya saja perawat yang sudah tahu itu betul-betul itu yang namanya kolostrum itu sangat berharga. Nah dia bisa kehilangan momen memberikan kolostrum. Bayangkan kita perawat ini, gue bilang mau beli 2 miliar, 3 miliar kolostrum enggak sebanding harganya. Anak kalau mau lihat si anak yang kasar dia jarang sakit, pintar, dan pokoknya dia kayak walaupun dia kayak hidup di keluarga yang tidak istilahnya menengah ke bawah ya, maksudnya tidak beruntung begitu, tapi dia tuh cerdas, pintar, dan dia gesit, maksudnya dia tak begini. Sebenarnya seandainya dia hidup di keluarga yang berada, kemudian dia sekolah bisa jadi profesor. Karena saking berharganya itu kolostrum, jadi selesaikan kolostrum. Nah,
Walaupun menangis, kasih tetes saja. Dan dia isap itu pertama adalah kolostrum. Jadi dia lapisi semua ini. Seandainya bisa ki kuanukan ki begini toh kolom-kolomnya itu bilang isi-isinya itu kolostrum banyak sekali berjuta-juta semua manfaat. Mulai dari ada yang namanya itu bakteri yang tapi bakteri baik untuk badan tak, dia itu melapisi semua, jadi jarang sakit, tidak gampang diare begitu tak. Jadi usahakan ki kasih ki kolostrum dan menyusui ki selama 6 bulan. Ada ibu-ibu yang tidak bisa menyusui, nggak bisa memang menyusui kalau memang dia ada penyakitnya kayak HIV, tidak boleh. Walaupun dia mau kasih kolostrum tidak boleh, karena perempuan yang HIV aslinya itu mengandung virus, jadi tidak boleh kita kasih tetes itu anak sembarangan. Ada tidak titik-titik sih, kalau tidak mau nah ibu gak kesana dan tapi titik disusuin karena ada penyakit yang bisa menular dari air susu kayak HIV, hepatitis itu bisa menular dari jangkit. Coba-coba susui anak, kecuali kalau yakin dia bilang orang sehat sih ya? Gitu. Jadi apa tadi yang manfaat kita melahirkan pelayanan kesehatan? Yang pertama keselamatan ibu dan anak, kemudian yang kedua sterilisasi, yang ketiga diajari di MD inisiasi studi. Jadi anak tak berkesempatan mendapatkan kolostrum. Tapi kalau ada juga ibu-ibu yang lima sekali menyusui tapi memang tidak ada susui sudah 3 hari kodong tidak ada, nah itu harus mutiang itu anak takut tidak tinggi susu. Tapi kalau misalnya ada yang fenomena itu sekarang orang bilang lebih aneh itu susu botol lebih bagus. Salah ki, dia memang kelihatan gemuk besar toh bonden, tapi kita tahu apa isinya gula. Jadi anak yang minum susu botol dia beresiko kena diabetes baru umur 20-an 3 bulan sudah kena diabetes karena masih bayi dia sudah konsumsi gulanya. Adapun juga misalnya dia tidak punya gula, anggaplah dia tidak punya gula, dia bilang ini produk susunya tidak mengandung glukosa, tidak mengandung vitaminnya tinggi, itu promosi. Bayangkan ibu kita ini kayak ada yang bekerja, ada yang kerja, tidak ibu rumah tangga gitu, paling seru itu dia di rumah sambil main HP, anaknya di atas air dikasih dot sambil serunya. Kita saja ini kode yang kerja berusaha bagaimana kumpul itu asita penting istilahnya bagi alat dikasih masuk di botol. Saking maunya anak ini minum ASI eksklusif, pokoknya beda sekali. Yakin kak beda sekali karena saya sudah pelajari kandungan gizi dari setiap susu. Tidak ada yang sesempurna ASI itu. Iya. Kalau memang itu bilang tahu belum pernah. Sapi 3 tahun bisa dijual, karena memang dia untuk badannya besar. Kan sapi itu memang itu kandungan susunya sapi dia untuk biar anaknya cepat besar karena mau dijual. Kalau anak bayi, kalau manusia ya manusia, dia makan rumput, kita makan sayur, makan ikan. Jadi kita saja yang minum susu, ya anak yang minum susu. Kita yang beli susu biar asita berkualitas. Makan sayur dan telur. Terus ya, selain itu juga ada penanganan segera, ada biasanya itu tidak juga diminta-minta, insya Allah sehat semua, ya. Tapi kalau misalnya terjadi komplikasi, ada itu biasa perdarahan atau tiba-tiba sudah melahirkan langsung di drop. Nah itu kalau di pelayanan kesehatan gampang langsung cepat di rumah. Itu jadi terjaga keselamatan tak selama di pelayanan kesehatan. Ada pertanyaan tentang ASI dan susu formula? Ya silakan.
baru kemarin sudah dioperasi Ya. apa nanti Berapa lama Maki sudah dioperasi? 4 bulan. Kalau saya nanti saya tanyakan, tapi menurut yang ilmu saya sampai sekarang saya dapatkan, selama pada saat ASI tak lancar, tidak ada masalah. Iya, tidak nyeri. Yang penting tidak nyeri, tidak ada masalah. Penting keluar di asita yang bagus. Iya, kan ada juga itu biasa. Yang penting nih dan cek yang bahaya itu kalau kita ke psikolog begini ada darah. Itu jadi dia cek saja begini. Tapi yang jelasnya konsultasi terus sama ibu bidanta yang dampingi. Nah, yang malah yang ilmu yang kita tahu itu dari dulu tuh biasa kita dengar kalau ibu yang menyusui itu akan sehat dan ibu tidak menyusui beresiko kena kanker daripada ibu yang menyusui. Iya, pernah jadi dengar tuh begitu? Iya, kanker, tumor, jadi itu lebih sehat istilahnya. Jadi resiko. Pegang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum kita saja pergi nanti. Yuk. Tandis. Sudah bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 나의 두 눈을